Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Ibu. Baik, sebelum Ibu mulai absen pada pagi hari ini, yang sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang baik. Doa selesai. Baiklah, anak-anak, Ibu akan absen dulu terlebih dahulu sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini. Ibu absen satu persatu ya. Dia Dwi Septianiko. Oke. Siti Salifah Sibuan. Latifah Aprilia. Indah Sundari. Baiklah, habis semua ya. Tidak ada yang di sini hari ini ya. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, betul sekali, pengelompokan makhluk hidup. Baik, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa yang pertama ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, bernafas. Bernafas. Kenapa bernafas? Karena makhluk hidup itu pasti butuh bernafas. Tidak mungkin dong kita tidak nafas. Contohnya seperti kita manusia, yaitu mesti bernafas. Yang kedua yaitu ya, berkembang biak. Berkembang biak. Kenapa berkembang biak? Karena harus bertambah banyak. Tentunya makhluk hidup itu harus bertambah banyak. Yang ketiga yaitu berkembang. Berkembang dimaksudkan di sini yaitu contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan itu pasti berkembang dong. Tidak mungkin dia tumbuh terus biji, tidak mungkin dia berbiji terus. Pasti dia akan berkembang dan bertumbuh. Ya, mengerti? Yang keempat yaitu beradaptasi. Beradaptasi. Beradaptasi dimaksudkan di sini yaitu makhluk hidup wajib melakukan adaptasi agar dapat bertahan hidup. Gak mungkin dong kita sebagai makhluk hidup hanya berlindungkan diri kita sendiri. Pasti harus beradaptasi kepada orang lain. Betul nggak? Oh ya, jangan lupa dicatat ya sembari Ibu mencatat di papan tulis. Yang kelima yaitu membutuhkan makan dan minum. Membutuhkan makan dan minum. Kenapa makhluk hidup membutuhkan makan dan minum? Ada yang tahu? Ya, karena membutuhkan makan dan minum itu pasti dilakukan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang keenam yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Contohnya kalau tumbuh itu dalam tumbuh-tumbuhan seperti misalnya bunga mawar ya. Bunga mawar itu kan pasti dia bertunas dulu, lalu dia memiliki daun dan lalu tumbuhlah bunganya. Dan berkembang biak. Berkembang biak dimaksudkan yaitu
Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan atas adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Berikut akan diuraikan masing-masing ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bernafas. Setiap saat kamu bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri dari bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Bergerak secara aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, jawabannya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Cara tumbuhan bergerak seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Misalnya, gerak batang serta ujung tunas ke arah datangnya cahaya. Gerak akar menembus tanah. Gerak tumbuhan putri malu, dan sebagainya. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Jawabannya iya. Tumbuhan memperoleh makanannya lewat proses fotosintesis. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Proses pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible. Contohnya, pertumbuhan tinggi badan dan pertambahan massa tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju arah kedewasaan. Contoh pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu dilahirkan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil nenek dan kakek, dan seterusnya. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata?
tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan lebar. Contohnya kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air akan memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya teratai. Baiklah, kalian sudah menonton video yang ibu tayangkan tadi. Ibu kan sudah menurut kalian untuk memahami video yang ibu tampilkan. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian nih. Siapa yang bisa jawab, ibu akan kasih nilai plus dan nilai tambahan untuk ujian akhir semester kalian nanti. Siap-siap ya. Pertanyaannya yaitu, dari video tadi, apa contoh dari benda mati? Siapa yang bisa jawab? Oke, Fatima dulu ya. Kita nanti gantian. Contohnya itu meja. Ya, betul, meja. Kenapa disebut meja? Karena dia mati. Meja tidak akan bisa hidup. Yang kedua yaitu siap-siap ya. Apa contoh dari benda hidup? Apa? Kucing. Iya, kucing. Kenapa disebut kucing? Iya, karena dia hidup dan berkembang, bernafas, berkembang biak, beradaptasi, membutuhkan makanan minum, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa dan membutuhkan industri. Itulah kucing. Apa sih bedanya meja dan kucing ini? Ya, tentu saja beda dong. Yang ini mati dan yang ini hidup. Oke, ibu rasa kalian sudah paham tentang materi ciri-ciri makhluk hidup ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ibu akan memberi kalian tugas untuk minggu depan, yaitu silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Silakan cari masing-masing 10 benda hidup dan makhluk hidup. Nanti dikumpulkan ya minggu depan tugasnya, itu sebagai tugas mingguan kalian. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ibu akan menyimpulkan pada pagi hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pastinya sudah tahu dong makhluk hidup itu apa? Klasifikasi makhluk hidup itu apa? Pengelompokan. Oke, inilah yang dimaksud dengan pengelompokan makhluk hidup, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bernafas, berkembang biak, berkembang, beradaptasi, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa dan membutuhkan industri. Baik, ibu harap kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Tolong nanti di rumah dipelajari lagi ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan, itu saja pada pagi hari ini. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan kalian selalu.
Baiklah, sebelum menutup materi hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, berhubung pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum